Untuk mengulas kasus hukum Al Zaitun sore ini kita membahas bersama Muhammad Isnur, Ketua YLBHI Bidang Advokasi, dan Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Selamat sore, Assalamualaikum Bang Arsul, Mas Isnur. Waalaikumsalam, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Oke, kita ke Mas Isnur dulu, Pak Arsul. Mas Isnur, Anda melihatnya bagaimana pernyataan polisi soal sudah ada bukti kasus penistaan agama di kasus Al Zaitun ini? Ya, kalau di undang-undang itu istilahnya penodaan, Mas, di 156 KUHP. Nah, kami menyoroti di hal ini bahwa kepolisian harus berhati-hati dan tidak boleh ya sembarangan atau kemudian meneruskan menggunakan pasal ini. Karena negara kita di konstitusi itu dengan jelas menjamin kemerdekaan, kebebasan beragama. Dan segala bentuk penafsiran, kemudian pelaksanaan itu bagian dari kebebasan beragama itu sendiri. Dan ini kan sudah sangat lama ya praktik yang mereka jalankan gitu. Dan negara, saya dengar Kementerian Agama sudah beberapa kali juga melakukan survei, penelitian, dan terus mensupport pendidikan di sana gitu. Nah, tiba-tiba sekarang ada laporan, tiba-tiba ada demonstrasi, dan kemudian ditindak ya, diselidiki dan masuk ke penyidikan. Tentu itu bagian yang mengkhawatirkan. Selama ini kami mengadvokasi dan mendorong untuk negara menjamin kebebasan. Dan saya tadi bicara dengan Pak Arsul juga, negara, pemerintah dan DPR dalam KUHP yang baru sudah memperbaiki redaksinya, sudah memperbaiki nuansa bagaimana pengaturan soal penodaan agama. Itu lebih kepada pidananya itu kalau ada ujaran kebencian, kalau ada permusuhan gitu. Nah, kalau ada permusuhan, ujaran kebencian, propaganda perang terhadap kelompok yang berbeda, itu baru kena tindak pidana agama. Jadi seharusnya semangat kepolisian juga seiring dengan perubahan hukum di Indonesia. Baik, Mas Isnur. Demikian, Mas. Ke Pak Arsul, kasus ini kan terus berlarut dan banyak kegaduhan, demo juga masih terjadi. Anda melihat kasus ini sebenarnya murni hukum atau ada muatan politis dalam? Pak Arsul. Ya, saya melihat bahwa ini, halo, ya, saya melihat ini kasus pidana biasa saja. Artinya ya, kalau dalam konteks penegakan hukum kita ada dugaan tindak pidana, dalam hal ini penodaan agama, dan itu ya lebih terkait dengan personal ya, dengan individu ya, dengan Panji Gumilang, bukan dengan pondoknya. Itu harus dibedakan. Nah, kemudian saya sepakat tentu dengan yang disampaikan oleh Mas Isnur bahwa dalam penegakan hukum kasus apapun bukan hanya terkait penodaan agama, itu memang perlu kehati-hatian. Dan sejauh ini kalau saya lihat proses penyelidikan yang dilakukan, kehati-hatian itu ya memang juga nampak ya. Maka Polri tidak kemudian ujuk-ujuk, kemudian langsung naikkan ke penyidikan. Mereka melakukan penyelidikan dan tentu kemudian minta keterangan dari ahli. Ahli apa? Ya tentu ahli agama dan tentu juga biasanya juga ahli bahasa ya. Nah, tentu kita lihat yang paling penting saya kira proses kehati-hatiannya itu dilakukan. Nah, termasuk dalam proses kehati-hatian saya lihat ketika Panji Gumilang kemudian dipanggil dan kemudian diminta keterangan, dan setelah itu kemudian dilakukan juga gelar perkara ya. Nah, jadi ini saya kira proses yang buat saya itu memenuhi due process flow ya, proses hukum yang baik. Apakah nanti yang katakanlah diucapkan oleh Panji Gumilang itu masuk dalam penodaan agama atau tidak, saya kira itu kita serahkan kepada para ahli. Toh yang paling penting nanti Panji Gumilang kalaupun proses ini bergulir sampai peradilan juga punya kesempatan untuk membela diri. Tentu juga dengan menghadirkan ahli juga ya. Nah, saya kira yang paling penting itu proses-proses itu dilakukan dengan fair and just, dengan adil lah, seperti itu. Baik, Pak Arsul. Mas Isnur, kalau Anda melihatnya apa sebenarnya yang tepat untuk unsur pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Panji Gumilang dalam kasus ini? Ya, sangat banyak, Mas, penelitian, laporan berbagai lembaga, berbagai kampus dan riset yang mengindikasikan melaporkan bahwa penggunaan pasal penodaan agama itu cenderung karet, cenderung multi interpretasi,
Karena apa itu penodaan agama sendiri itu tidak ada definisi yang jelasnya. Makanya kemudian di dunia ini mengarah pada istilahnya Rambatan Action ya, menyepakati ya kalau Anda menyerukan kebencian, menyerukan permusuhan baru dia bisa dipidana. Itu makanya ketidakjelasan ini membuat dalam praktiknya juga bingung gitu. Nah, soal ahli juga penting karena ini menyangkut dengan konstitusi, menyangkut dengan Undang-Undang 45 yang menjamin kebebasan, menjamin kemerdekaan. Penting mengundang ahli yang paham hak asasi manusia. Apa itu kebebasan, apa itu kemerdekaan, di mana batasannya? Bisa nggak praktik seperti ini dipidana dan apakah membahayakan kebebasan beragama? Itu penting juga diundang ahli konstitusi, ahli hak asasi manusia yang paham dan termasuk ahli misalnya yang mengetahui bagaimana keterlibatan Indonesia dan memberikan pendapat di berbagai forum di belahan dunia ini ya, di PBB dan lain-lain. Jadi itu penting untuk keseimbangan. Oke. Nah, soal bagaimana praktiknya karena saya tidak langsung melihat ya pemeriksaan, sudah berapa ahli, berapa saksi yang diperiksa, tentu saya belum bisa melihat ke arah situ. Baik. Tapi ya seharusnya kepolisian mendengarkan lah ya, memahami perkembangan praktik hukum. Ya, dan kepolisian tadi kata Pak Arsul, hati-hati Pak Arsul di sini. Apa yang menyebabkan polisi harus hati-hati di sini? Apakah sensitif karena ini masalah agama, atau sosok Panji Gumilang, atau ada unsur politis di balik ini? Saya kira ya memang due process of law itu mengharuskan penegak hukum, penyidik dalam hal ini untuk hati-hati, apalagi dalam kasus-kasus ya apakah itu penodaan agama, penghinaan, ya itu kan memang konsep yang abstrak, beda dengan misalnya penganiayaan, gitu ya, atau misalnya beda dengan katakanlah orang menipu, itu kan jelas, tapi ini kan menyangkut penilaian. Nah, hanya saya ingin sampaikan. Memang ini terkait dengan selalu pertanyaan, perdebatan khusus di ruang publik tentang misalnya kebebasan berekspresi. Tapi ya saya harus sampaikan juga bahwa kita jangan membayangkan bahwa kesepakatan kita bernegara itu kalau bicara kebebasan ekspresi seperti kemudian yang ada di Inggris, yang ada di Prancis, ada di Belanda, seperti itu memang berbeda. Makanya kalau kita baca konstitusi kita, di pasal tentang HAM itu ditutup dengan kewajiban asasi 28J 1. Yang kedua dalam konteks agama yang barangkali pasal ini tidak banyak ya tidak ada di negara-negara yang kebebasan ekspresinya itu memang luar biasa, nggak ada itu konstitusinya yang Pak Arsul. Pak Rasul, artinya mungkin ada selain masalah penodaan agama juga, polisi juga menyelidiki kasus kepemilikan rekening ataupun aliran dana dari Panji Gumilang ini yang masih diselidiki oleh polisi. Belum ada tersangka di sini, Anda melihatnya seperti apa? Ya, kan selalu seperti itu. Ketika ada sebuah peristiwa pidana, saya kira apapun kemudian bisa berkembang menjadi dugaan tindak pidana yang lainnya. Yaitu yang paling penting sekali lagi sepanjang due process of law-nya itu benar ya, tidak buru-buru disimpulkan, dan sejauh ini kalau saya ikuti misalnya yang disampaikan oleh pemerintah lah, Menko Polhukam. Oke, Pak Arsul. Kita ke Mas Isnur. Mas Isnur, singkat saja, sudah naik ke penyidikan tapi belum ada penetapan tersangka. Ini kenapa? Ya, saya belum tahu kenapa, tetapi itu standar sih. Banyak penyidikan yang tersangkanya nggak ada. Tapi biasanya itu disimpulkan ada tindak pidananya gitu. Tapi saya ingin bilang, ini hati-hati kenapa sudah jadi modus, Mas. Kasus Meliana di Tanjung Balai, misalnya Sumatera Utara, itu sama juga. Dia cuma curhat ada toa yang semakin keras saat panggilan ibadah, dia curhat seperti itu, dia kena pasal penodaan agama. Jadi risetnya YLBHI sangat banyak pasal ini diterapkan semena-mena, termasuk di dalam hal ini kami juga khawatir ya, karena ada desakan, demonstrasi, kemudian hukum menjadi dipaksa untuk ikut apa kata desakan-desakan itu. Baik. Oke, terima kasih Mas Isnur, Ketua YLBHI Bidang Advokasi, dan sebelumnya ada Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR Republik Indonesia, Partai P3.